Selamat pagi. Pada video ini, Anda akan mendengarkan isi dari buku ini. Selamat mendengarkan. Buku ini berjudul Buletin Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Mayangkara. Edisi 12 tahun 2021. Halaman 34-39. Pelataran Jembatan Duet Saksi Bisu Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, oleh Fitri Atiningsih Fauzatun. Halaman 34. Pelataran Jembatan Duet Saksi Bisu Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, oleh Fitri Atiningsih Fauzatun. Foto rubrik Jembatan Duet. Sumber, dokumentasi Dinas Kebudayaan Kulon Progo. Halaman 34. Pelataran, paragraf 1. Secara teknis, jembatan didefinisikan sebagai struktur yang dirancang untuk menyeberangi rintangan atau jurang seperti sungai, rel kereta api, atau jalan raya. Sebastian dan Supartono, 2019 halaman 169. Dalam konteks sistem transportasi, jembatan merupakan salah satu sarana pelengkap jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas dalam Permen PU Nomor 19 PRTM 2011 yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga secara umum, jembatan dapat dipahami sebagai suatu konstruksi yang direntangkan untuk menghubungkan akses yang terputus. Keberadaannya menjadi salah satu faktor yang turut berperan dalam pemerataan pembangunan antar daerah. Fungsinya yang penting dalam menghubungkan dua tempat yang dipisahkan dengan rintangan yang menghambat akses, menjadikannya sebagai salah satu infrastruktur penting penunjang transportasi masyarakat. Halaman 34. Pelataran, paragraf 2. Mengingat pentingnya jembatan bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, keberadaannya telah melekat menjadi bagian sejarah dan kebudayaan bagi manusia. Hampir di setiap wilayah memiliki jembatan yang dengan konstruksi, fungsi, sejarah dan kebudayaannya masing-masing yang melekat sebagai bagian dari identitas suatu daerah. Demikian halnya dengan di Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo juga memiliki salah satu jembatan yang mempunyai sejarah penting bagi perjuangan rakyat di Kulon Progo khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Jembatan yang dimaksud yaitu Jembatan Duet. Halaman 34. Pelataran, paragraf 3. Jembatan Duet berada di Dusun Duet, Kalurahan Banjarharjo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, berada di koordinat -7.694980 110.267151. Secara administratif, jembatan gantung yang melintang di atas Kali Progo tersebut menghubungkan dua provinsi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Ujung barat daya jembatan berada di Dusun Duet, Kalurahan Banjarharjo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan sisi lainnya, yaitu yang berada di ujung timur laut berada di Magelang, tepatnya di Jalan Jambatan Gantung Progo, Pedukuhan Cabean, Desa Bligo, Kecamatan Ngeluar, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Halaman 36. Pelataran, paragraf 4. Foto rubrik Jembatan Duet. Sumber, dokumentasi Dinas Kebudayaan Kulon Progo. Halaman 36. Pelataran, paragraf 4. Jembatan memiliki berbagai fungsi, lokasi, bahan konstruksi, dan tipe struktur. Salah satunya adalah jembatan gantung atau suspension bridge,
yang mana gelagar jembatan digantung menggunakan hanger yang menyalurkan gaya melalui kabel utama yang kemudian disalurkan ke tanah lewat fondasi. Sebastian dan Supartono, 2019 halaman 169. Jembatan Duet merupakan salah satu di antara jenis jembatan tersebut. Secara teknis, sistem struktur jembatan Duet menggunakan kabel sebagai pemikul utama beban. Dalam sistem tersebut, sepasang kabel utama, main cable, memiliki kabel-kabel penggantung, suspension cables, hanger, yang menghubungkan antara kabel utama dengan gelagar jembatan, yang berakhir pada pengangkuran melewati kedua ujung menara utama, main tower, jembatan untuk menahan gerakan vertikal maupun horizontal akibat beban yang bekerja. Sepasang bentangan kawat baja pilin sebagai kabel utama yang membentang di kedua sisi jembatan tersebut. Dikunci di kedua ujung jembatan model sekrup dan cor beton uang yang berfungsi untuk menahan beban jembatan. Halaman 36, Pelataran, paragraf 5. Panjang jembatan Duet secara keseluruhan mulai ujung angkur yang berada di Dusun Duet Kabupaten Kulon Progo hingga ujung angkur yang berada di Pedukuhan Cabeyan, Kota Magelang sepanjang kurang lebih 94 meter. Ukuran tersebut terdiri atas jarak antara angkur menuju menara utama yang berada di Dusun Duet, lantai jembatan, dan jarak antara menara utama menuju angkur yang berada di Pedukuhan Pandeyan. Jarak angkur menuju menara utama di Dusun Duet sepanjang kurang lebih 22 meter. Sedangkan panjang lantainya kurang lebih 55 meter. Dan jarak menara utama menuju ujung angkur yang berada di Pedukuhan Pandeyan sepanjang kurang lebih 16 meter serta memiliki tinggi menara utama kurang lebih 6,2 meter. Gelagar berbahan baja, dengan lantai di atasnya berupa balok-balok kayu berukuran panjang 240 cm, lebar jalan di atas jembatan lebar 20 cm, dan ketebalan 15 cm, yang berjumlah 264 balok. Sisi kiri dan kanan jalan terdapat pengaman berbahan baja dengan ukuran panjang sisi atas 167 cm setinggi 131 cm. Secara keseluruhan terdapat masing-masing 33 komponen pagar pengaman berbahan baja yang memanjang di masing-masing sisi jembatan. Survei lapangan Agustus tahun 2021. Di atas balok-balok kayu yang berfungsi sebagai pijakan, pernah dilapisi dengan aspal dengan tujuan agar permukaannya menjadi rata dan halus. Namun demikian, karena pertimbangan beban yang semakin bertambah oleh lapisan aspal, lapisan tersebut dikupas. Halaman 37, Pelataran, paragraf 5. Selain pertimbangan teknis, penghilangan lapisan aspal juga bertujuan mengembalikan permukaan lantai jembatan ke bentuk semula. Halaman 37, Pelataran, paragraf 6. Jembatan Duet penghubung dua provinsi yang dibangun pada tahun 1930-an ini menjadi saksi bisu sejarah perjuangan bangsa Indonesia masa perang mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa sejarah berkaitan dengan Jembatan Duet terjadi pada masa agresi militer Belanda II yang berlangsung pada tahun 1948. Agresi tersebut menyebabkan jatuhnya Yogyakarta ke tangan Belanda. Atas perintah Jenderal Sudirman, tentara Indonesia saat itu mengundurkan diri keluar kota untuk melakukan perang secara gerilya. Para pemimpin tentara Indonesia dengan segera keluar mengatur siasat perang gerilya.
Mereka antara lain adalah Jenderal Sudirman, Panglima Besar TNI, Kolonel Jati Kusumo, Kepala Staf Angkatan Perang, Kolonel TB Simatupang, Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, dan Letkol Soeharto, Komandan Wehkreise III. Di lain pihak, pasukan Belanda melakukan aksi membersihkan desa-desa yang dianggap sebagai kubu pertahanan tentara Indonesia. Aksi yang dilakukan secara terus-menerus tersebut membuat masyarakat merasa tidak aman lagi tinggal di desa-desa mereka. Oleh karena itu, masyarakat juga melakukan pengungsian untuk mencari tempat yang aman. Aksi pembersihan desa yang dilakukan oleh Belanda dari barat membuat masyarakat juga turut mengungsi ke arah barat membaur dengan pejuang Indonesia. Mereka bergerak melintasi Sungai Progo, kemudian menyebar di berbagai tempat yang berada di barat Sungai Progo, yang diantaranya Dusun Banaran, Kalurahan Banjarasri, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Banjarasari, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, dan Kalurahan Banjarharjo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Lokasi-lokasi tersebut menjadi tempat penampungan pengungsi yang berasal dari timur Sungai Progo. Sulistia, 2020 halaman 125-128. Halaman 37, Pelataran, paragraf 7. Saat itu daerah sebelah barat Sungai Progo juga telah berdiri markas-markas perjuangan penting bagi Indonesia. Markas-markas tersebut yaitu: 1. Didirikan markas MBKD Pos X2 di bawah pimpinan Panglima Tentara Teritorium Jawa, Kolonel Abdul Haris Nasution, yang menempati rumah Bapak Nitirejo di Pedukuhan Boro, Kalurahan Banjarasri, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon. Halaman 38, Pelataran, paragraf 7, foto rubrik inskripsi dari rekonstruksi jembatan yang dilakukan tahun 1959, sumber, dokumentasi Dinas Kebudayaan Kulon Progo. Halaman 38, Pelataran, paragraf 7. Progo. Sebelum bertempat di Pedukuhan Boro, markas MBKD berada di Dusun Kepurun, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dengan sandi MBKD Pos X1, Wahyono, DKK. 2011 halaman 44-47. 2. Didirikan markas gerilya di bawah pimpinan Kolonel TB Simatupang, Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, yang menempati rumah Bapak Karyo Utomo. Saat itu Kolonel TB Simatupang bertugas melakukan koordinasi pertahanan Jawa dan Sumatera. Selain itu juga mengatur hubungan dengan MBKD, Markas Besar Komando Jawa, MBKS, Markas Besar Komando Sumatera, dan Panglima Besar Jenderal Sudirman, Sulistia, 2020 halaman 127. Halaman 38, Pelataran, paragraf 8. Keberadaan markas-markas perjuangan yang berada di sebelah barat Sungai Progo besar peranannya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Daerah-daerah sebelah barat Sungai Progo menjadi tumpuan strategi perjuangan dalam upaya perlawanan terhadap serangan tentara Belanda. Mengingat posisi strategis dan pentingnya markas-markas gerilya tersebut, untuk melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan, diambil suatu kebijakan untuk memutuskan atau menghancurkan jembatan Duet di Dusun Duet, Kalurahan Banjarharja, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Akibat terputusnya jembatan Duet,
jalur pergerakan tentara Belanda yang akan masuk ke Yogyakarta melalui Magelang melewati Kalibawang menjadi terputus. Bantuan tentara Belanda yang datang dari Purworejo dan Magelang juga terhenti. Pasukan Belanda yang berada di Yogyakarta juga tidak bisa leluasa bergerak. Daerah Banjarharjo tidak dapat ditembus oleh pasukan Belanda. Dengan demikian, markas-markas pertahanan tersebut di atas tetap berdiri utuh berperan dalam perjuangan tentara Indonesia. Hingga Yogyakarta kembali ke tangan Indonesia pada tanggal 29 Juni tahun 1949. Sulistia, 2020 halaman 128. Diorama peledakan Jembatan Duet ini dapat dilihat di Museum Benteng Vrendebuk di ruang diorama 3, dengan judul Diorama Sabotase Jembatan Duet. Halaman 38, Pelataran, paragraf 9. Pasca kehancuran, Jembatan Duet direkonstruksi kembali tahun 1959. Pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Peresmian rekonstruksi ditandai dengan inskripsi Bangunan Jembatan Duet tanggal 25 Juni tahun 1960. Selain itu, terdapat inskripsi dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian ujung barat sisi utara jembatan, dengan tulisan halaman 38, Pelataran, paragraf 10. Jembatan gantung di Kulon Progo. Jembatan gantung di Dusun Duet, Kalurahan Banjarharjo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, DIY, dibangun pada tahun 1930-an. Jembatan ini menghubungkan dua wilayah yang dipisahkan oleh Sungai Progo, yakni wilayah Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta, dengan wilayah Kecamatan Ngeluar, Kabupaten Magelang. Konstruksi Jembatan Duet memiliki keunikan yakni dengan bentangan kawat baja dan cara penyambungan antar lempengan baja yang bersilangan. Jembatan Duet pernah mengalami pengrusakan pada masa Perang Kemerdekaan 2 tahun 1948 sampai tahun 1949. Pengrusakan dilakukan untuk menghambat gerak pasukan Belanda. Jembatan kemudian diperbaiki kembali pada bulan Juli tahun 1960-an. Jembatan Duet memperoleh penghargaan sebagai Warisan Budaya 2008 kategori non-gedung. Penghargaan ini diberikan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada tanggal 12 November tahun 2008. Tanda penghargaan ini salah satunya diwujudkan dalam bentuk prasasti yang diletakkan di ujung jembatan. Halaman 39, Pelataran, paragraf 10. Duet sisi barat, Kulon Progo. Halaman 39, Pelataran, paragraf 11. Rehabilitasi fisik Jembatan Duet dilaksanakan pada tahun 2015 oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo meliputi penggantian mur baut, pengecatan jembatan, penggantian lantai kayu, pemasangan tambatan angin, dan pemasangan wire mesh sebagai pengamanan. Kegiatan ini selesai dilaksanakan pada akhir tahun 2015 dan diresmikan pada tanggal 31 Desember tahun 2015 oleh Bupati Kulon Progo, Dr. Hahasto Wardoyo, SEP.OK. Peresmian ditandai dengan penandatanganan inskripsi yang bertuliskan, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya pada tahun 2016 dibangun talut di sisi barat jembatan sepanjang 30 meter yang berfungsi untuk memperkuat konstruksi jembatan. Halaman 39, Pelataran,
paragraf 12. Saat ini Jembatan Duet telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya oleh pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo melalui Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 586/A 2018 tentang cagar budaya daerah. Jembatan tersebut ditetapkan sebagai cagar budaya karena memenuhi kriteria telah berusia lebih dari 50 tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, yaitu bukti perkembangan sejarah ekonomi dan perjuangan revolusi fisik dan arti khusus ilmu pengetahuan, yaitu sebagai contoh konstruksi jembatan gantung sederhana. Jembatan Duet sebagai cagar budaya penting untuk dilestarikan di wilayah kabupaten kota karena merupakan jembatan tertua yang masih tersisa di Kulon Progo. Jembatan ini juga memiliki tingkat keterancaman tinggi karena usia jembatan yang sudah tua dengan kemampuan struktur yang terbatas, tetapi masih difungsikan sebagai akses kendaraan bermotor roda 2 dengan arus lalu lintas yang sangat tinggi. Untuk menjaga agar cagar budaya Jembatan Duet tetap lestari, maka pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Kebudayaan, Kunda Kabudayan, Kabupaten Kulon Progo mengusulkan untuk membangun jembatan baru sebagai pengganti jalur penghubung kedua wilayah tersebut. Halaman 39, Pelataran, paragraf 12, foto rubrik Penghargaan Gubernur tahun 2008, sumber dokumentasi Dinas Kebudayaan Kulon Progo. Sumber bacaan, Sebastian, Ivan, dan FX Supartono, 2019, Analisis Struktur Jembatan Gantung Selvan Koret, Jurnal Mitra Teknik Sipil. Wahyono, Tugastri, DKK. 2011. Rute Perjuangan Gerilya Ahan Nasution pada masa agresi militer Belanda II. Yogyakarta. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta. Sulistia, V. Agus. 2020. Buku Panduan Museum Benteng Vrendeboek Yogyakarta. Yogyakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Museum Benteng Vrendeboek Yogyakarta. Permen PU Nomor 19, PRTM, 2011. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 586, A, 2018 tentang cagar budaya daerah tanggal 19 Desember tahun 2018. Fitri Atiningsih Fauzatun adalah Kepala Seksi Warisan Budaya Benda pada Dinas Kebudayaan, Kunda Kabudayan, Kabupaten Kulon Progo. Ia juga menjadi anggota Tim Penetapan Cagar Budaya DIY untuk wilayah kerja Kabupaten Kulon Progo.